Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Ya, puji nama Tuhan. Saya berharap Bapak Ibu tetap dalam penyertaan perlindungan Tuhan, dalam berkat dan kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir pada pagi hari ini. Ya, mari kita bersama-sama akan menyapa satu dengan yang lain, berikan salam kanan kiri, depan belakang kita. Kita adalah mengasihi satu dengan yang lain. Ya, puji nama Tuhan. Dan mari kita akan menyiapkan hati dan diri kita untuk datang kepada Tuhan, menerima akan hadirat Tuhan. Kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita akan bersama-sama mengawali ibadah kita dengan satu pujian, manis kau dengar.
Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi dan segala isinya, yang dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Nats pembimbing kita pada pagi hari ini terambil dari Kitab Markus pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-15 sampai ayat 16. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum." Amin, amin, amin. Silakan duduk. Para jemaat akan disampaikan oleh majelis jemaat. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita ini adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita ini memiliki tugas yang mulia. Kita ini pekerja-pekerja Tuhan. Jadi misi daripada Tuhan Yesus itu untuk mengabarkan kabar kesukaan. Kita harus memberitakan Injil. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika Tuhan menempatkan kita, entah itu di tempat pekerjaan, di kantor, di sekolah, maupun di lingkungan kita, di mana Tuhan tempatkan kita untuk bisa menjadi saksi-saksi Kristus, untuk mereka yang menuju kebinasaan, supaya mereka juga boleh mendapatkan kehidupan kekal, keselamatan. Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika kita menyampaikan kabar baik ini, tentu kita tidak harus menunggu dengan kita harus menjadi seorang teolog misalkan. Apakah kita juga tidak harus menunggu kita dipercaya menjadi majelis, tetapi mari kita awali dengan posisi kita sendiri. Kita bisa menyampaikan kabar kesukaan ini kepada orang yang belum percaya, melalui pengalaman-pengalaman kita ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Sekalipun ini tidak mudah sebenarnya, banyak resiko, saudara. Ketika kita menyampaikan kabar baik, mungkin ada orang yang tidak senang dengan kita. Bahkan kita harus bersedia menanggung resiko, termasuk kehilangan nyawa kita. Nah, tetapi tujuan kita untuk mengabarkan kabar kesukaan ini supaya mereka bisa mendengar akan berita keselamatan. Jadi kita tidak memaksa seorang untuk menerima, tapi biarlah kabar kesukaan ini bisa didengar setiap orang. Itulah tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Mari kita akan naikkan pujian kita. Kita harus membawa berita. Pada dunia dalam gelap.
Mari kita akan merendahkan diri kepada Tuhan untuk menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, mari kita hadapi dengan doa. Firman Tuhan berkata dalam Yakobus 4 ayat yang ke-8, mendekatlah kepada Tuhan Allahmu dan Ia akan datang kepadamu. Mari kita akan menaikkan doa-doa kita, nanti akan dipimpin oleh Bapak Dimas, dan mari kita persiapkan doa-doa kita dengan satu pujian. Kau Bapa yang baik. Kita berdoa.
Engkau Bapa yang baik. Engkau sungguh baik ya Bapa. Terima kasih. Kalau saat ini kami ada di sini Tuhan, semua ini hanyalah karena anugerah-Mu ya Bapa yang sangat baik dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan, dalam berbagai pergumulan hidup kami. Ada banyak pelanggaran, ada banyak kesalahan, ada banyak dosa yang kami lakukan. Tapi Engkau sangat baik Bapa. Terima kasih Tuhan. Untuk anugerah, kebaikan, pertolongan, berkat, damai sejahtera Tuhan. Yang senantiasa ada bersama kami. Segala puji syukur dan sembah hanya kepadamu ya Bapa. Karena dalam hidup kami ini, hanya Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Terima kasih untuk persekutuan yang indah dalam ibadah raya minggu pagi ini Tuhan. Kami datang dengan berbagai pergumulan kami, ucapan syukur kami, juga permohonan-permohonan kami Tuhan. Bersama-sama kami berdoa untuk gereja kami dengan visi dan misi yang terus bersama-sama kami lakukan. Mampukan hamba Tuhan, majelis, komisi kategorial, dan kami semua jemaat GKMI Bangsri untuk bersama-sama membangun kekuatan dan berjalan bersama Tuhan melaksanakan seluruh rangkaian rencana program yang sudah dibuat. Berkati setiap kami Tuhan dengan kemampuan-kemampuan istimewa yang Tuhan beri untuk saling memperlengkapi dalam menjalankan semua rencana program di gereja kami ini Tuhan. Biarlah melalui gereja kami karya keselamatan yang dari Tuhan boleh terpancar, menyebar bagi kehidupan jemaat, kehidupan masyarakat di sekitar kami untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk panitia Paskah, hari ulang tahun gereja, juga bulan keluarga. Berkati hamba-hambamu ini ya Tuhan. Berikanlah kemampuan kepada mereka dalam merencanakan berbagai kegiatan yang akan dilakukan dalam hubungannya dengan kegiatan-kegiatan perayaan kami ini ya Tuhan. Bukakanlah segala jalan bagi setiap rancangan kegiatan dan program yang mereka persiapkan dan akan dilakukan bersama-sama. Sehingga apa yang menjadi tujuan bersama dalam seluruh rangkaian kegiatan ini, biarlah di dalamnya nama Tuhan senantiasa dimuliakan. Berkati mereka dengan segala kebutuhan dana yang dibutuhkan untuk berlangsungnya seluruh kegiatan ini ya Tuhan. Kami percaya bahwa berkat Tuhan senantiasa tercurah lewat jemaat-jemaat yang senantiasa diberkati dalam kasih dan penyertaan Tuhan. Bapa, kami juga berdoa bagi misi kegerakan kebangunan rohani. Secara khusus bagi lembaga-lembaga misi yang ada di seluruh dunia, secara khusus di Indonesia. Dan bagi gereja di sinode kami, lembaga PIPKA. Tuhan, kami berdoa untuk segala kegerakan misi yang mereka lakukan. Dengan berbagai macam tantangan dan pergumulan kami percaya bahwa Roh Kudus selalu bekerja
Mereka senantiasa dimampukan untuk menghadapi segala pergumulan. Berkati mereka dengan semangat yang berkobar-kobar. Biarlah apa yang menjadi tujuan pekabaran Injil, misi kegerakan iman, senantiasa terbuka bagi setiap hati dan setiap pribadi di Indonesia ini ya Tuhan. Hamba-Mu dan kami semua yang ada di sini juga berdoa bagi gereja-gereja Tuhan yang ada di daerah-daerah terpencil, daerah-daerah terluar, daerah-daerah terdepan. Kami tahu keberadaan mereka ya Tuhan. Tuhan, kuatkan iman mereka. Walaupun mereka sangat sedikit, tetapi kami percaya bahwa di situ karya Roh Kudus senantiasa bekerja. Mereka terus diberkati dengan iman yang bertumbuh. Nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Berkati para hamba Tuhan yang berada dengan segala keberadaan mereka ya Tuhan. Kami percaya bahwa penyertaan dan pertolongan Tuhan itu senantiasa nyata dan indah. Terima kasih Tuhan. Bersama-sama kami juga berdoa bagi jemaat GKMI Bangsri yang berusia lanjut dengan kelemahan tubuh mereka. Mereka tidak dapat beribadah bersama-sama kami di gereja ini ya Tuhan. Kuatkan mereka ya Tuhan, berkati mereka dengan kesehatan yang baru setiap pagi. Mampukan mereka dengan pertumbuhan iman dan sukacita bersama Tuhan. Sehingga dalam berbagai keadaan mereka, kami percaya bahwa iman mereka senantiasa teguh dan setia bersama Tuhan. Kekuatan dan penghiburan senantiasa mereka alami bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh dan sakit. Kami berdoa ya Tuhan, jamaah Tuhan senantiasa mengurapi mereka. Mereka disembuhkan dalam kuasa dan kehendak Tuhan. Secara khusus kami berdoa bagi keluarga besar Bapak Harmi Janta. Tuhan, kami percaya bahwa semua yang menjadi rancangan Tuhan, mampukan mereka dengan kekuatan dan penghiburan. Biarlah peristiwa iman yang mereka alami senantiasa memberikan kepada mereka kekuatan dan penghiburan yang datangnya dari Tuhan. Ya Bapa, kami bersama-sama juga berdoa bagi program pencarian hamba Tuhan di GKMI Bangsri ini ya Tuhan. Berkati tim yang sudah diberi kewenangan untuk semua proses yang terjadi. Mampukan mereka dengan hikmat yang dari Tuhan, sehingga semua yang mereka rancangkan, proses-proses yang akan dilalui, terus mendapatkan kekuatan, pencerahan, dan jalan keluar terbaik, yang semuanya hanya kehendak dan perkenanan Tuhan bagi kami, bagi pertumbuhan gereja kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga menyerahkan kegiatan persidangan Majelis Pekerja Lengkap Sinode pertama di tahun 2025 ini yang akan berlangsung di Pati. Berkati panitia, berkati penyelenggara, berkati BPH Sinode untuk seluruh rangkaian kegiatan persidangan yang akan berlangsung. Biar hasilnya nanti merupakan pedoman dan program kerja yang akan dilakukan bersama gereja-gereja lokal, sinode, PGME, dan semua unit-unit yang terdapat di dalamnya dalam mengembangkan program-program, dan biarlah hanya nama Tuhan yang dipermuliakan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan saja.
Kami menyerahkan bangsa, negara, kota di mana kami tinggal, desa di mana kami berada. Tuhan, kekuatan, penghiburan, berkat dan pertolongan Tuhan, jamahan Tuhan. Memberkati setiap warga, pemimpin, sehingga biar dalam damai sejahtera hidup bersama. Kami boleh lalui dalam sukacita, dalam kasih dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami secara pribadi berdoa dari tempat duduk kami masing-masing. Pergumulan-pergumulan hidup kami. Tuhan, Engkau Bapa yang sangat baik. Kami percaya bahwa ada jalan keluar yang selalu Tuhan persiapkan. Walau kami harus melewati berbagai macam proses, mampukan kami Tuhan. Berikan kami kekuatan dan kami percaya bahwa semua jalan keluar terbaik Tuhan persiapkan bagi setiap kami dengan cara dan kehendak Tuhan. Ampuni kami ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan penyelamat kami. Kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ya. Dan seringkali Bapak Ibu, kita sebagai manusia itu merahasiakan isi hati kita kepada sesama kita. Jadi seringkali kita tidak gampang menyampaikan isi hati kita kepada seseorang. Ya. Tetapi berbeda dengan Tuhan. Ya. Tuhan yang walaupun pribadi yang maha kudus, tidak menutup diri bagi kita. Ya. Isi hati Tuhan diungkapkan melalui firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Jadi firman Tuhan atau Injil itulah isi hati Tuhan. Dan Tuhan mengungkapkan isi hatinya supaya kita sebagai manusia untuk percaya. Ya. Jadi kita tidak mengalami kebinasaan, tetapi kita akan memperoleh kehidupan yang kekal. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Saudara Yonatan. Mari kita akan menaikkan satu pujian, Mengenalmu. Biarlah pujian ini boleh semakin menguatkan kita akan pengenalan kita kepada Tuhan. Lihat hidupku
Mari Bapak Ibu kita bersama bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa kami yang hidup, Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk hari baru yang telah Engkau limpahkan kepada setiap kami Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih, penyertaan, dan lawatan yang juga Engkau senantiasa berikan kepada kami Tuhan. Kami bersyukur kalau pada pagi hari ini Engkau mengizinkan kami Tuhan untuk bersama-sama hadir di tempat ini. Kami mau bersama-sama memuji, memuliakan, menyembah nama-Mu ya Bapa. Dan terlebih lagi, sebentar lagi kami mau bersama-sama mendengarkan sebagian kecil dari sabda kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau yang memberkati setiap kami Tuhan, Engkau yang mengarahkan hati kami, pikiran kami, sehingga kami dapat sungguh-sungguh fokus menghadapkan hati kami kepada Engkau saja ya Tuhan, dan kami bisa menerima firman-Mu ini, mengerti, memahami, terlebih lagi kami dapat melakukan firman-Mu di tengah kehidupan kami setiap hari. Berkati pula hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu ya Bapa, kiranya Engkau juga memberkati hamba-Mu, Engkau memberikan hikmat, kebijaksanaan, sehingga semua yang keluar dari perkataan hamba-Mu ini semuanya adalah kebenaran yang berasal dari Engkau saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Satu bagian kebenaran firman Tuhan kita pada pagi hari ini terambil dari Injil Matius, pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-23 sampai ayat yang ke-25. Injil Matius pasalnya yang keempat, ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-25. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop Yesus mengajar dan menyembuhkan banyak orang. Demikianlah firman Tuhan. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang Dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan mereka yang lumpuh, dan lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang Yordan. Amin. Berbahagialah setiap kita yang mau membaca, merenungkan, terlebih lagi kita yang melakukan firman Tuhan setiap hari. Ya, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Ya, tema kita pada pagi hari ini, kita akan membahas satu tema, yaitu yang berkata tentang mengenal isi hati Allah. Ya, kita mau belajar bersama-sama tentang bagaimana kita memahami apa yang dipikirkan oleh Allah. Kita memahami apa yang dikerjakan oleh Allah selama Allah melakukan pelayanannya di dunia ini, yaitu melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus. Ya, kalau kita berbicara tentang misi Allah, kalau kita berbicara tentang mengenal isi hati Allah, maka kita tidak lepas dari yang namanya misi Allah di tengah dunia ini. Yaitu misi Allah di tengah dunia ini menghadirkan kerajaan surga, yaitu menghadirkan Injil, memberitakan Injil melalui anaknya yang kita kenal sebagai Tuhan Yesus Kristus. Ya, ketika Tuhan Yesus melakukan misinya di tengah dunia ini, ketika Tuhan Yesus hendak mewartakan Injil kerajaan surga di tengah dunia ini, Tuhan Yesus melakukannya dengan 3 cara. Ya, 3 cara, yaitu yang pertama dengan pengajaran, yang kedua dengan khotbah, dan yang ketiga Tuhan Yesus melakukannya dengan melakukan mujizat. Dan dalam hal ini, yaitu Tuhan Yesus melakukan penyembuhan menurut perikop yang telah kita baca bersama tadi. Ya Bapak Ibu, ketiga cara yang dilakukan oleh Tuhan
Ketiga hal yang dilakukan oleh Tuhan ketika Tuhan melakukan pelayanan, mengerjakan misinya di tengah dunia ini, ketiganya merupakan satu kesatuan, ketiganya merupakan satu kunci pelayanan Tuhan Yesus yang sangat otentik. Ketiga hal yang dilakukan oleh Tuhan Yesus juga merupakan kesatuan satu elemen yang tidak bisa dipisahkan, karena semuanya itu ketiga-tiganya menjadi satu hal yang saling terhubung. Sama seperti sebuah telur ya Bapak Ibu. Telur itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama terdiri dari cangkang, terdiri dari kulit. Yang kedua terdiri dari putih telur. Yang ketiga terdiri dari kuning telur. Ya. Ketika salah satu bagian dari telur ini tidak ada, maka telur itu menjadi cacat. Ya. Telur itu menjadi tidak sempurna. Telur ini tidak bisa lagi dikatakan menjadi sebagai sebuah telur karena ada satu bagian yang tidak lengkap. Nah, sama seperti telur itu tadi, pelayanan Tuhan Yesus, pekerjaan Tuhan Yesus, cara yang ia lakukan ketika ia mewartakan Injil kebenaran, itu semuanya menjadi satu kesatuan. Baik itu pengajaran, khotbah, dan juga penyembuhan, ketiga-tiganya merupakan satu kesatuan, dan apabila satu dari antara ketiga itu hilang, maka pelayanan Tuhan menjadi tidak sempurna. Untuk itu, mari kita menyimak satu persatu cara yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ya, yang pertama yaitu tentang pengajaran. Ya, pengajaran yang menjadi tujuan utama yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Pengajaran yang selalu dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika ia mewartakan Injil kebenaran. Tuhan Yesus ingin mewartakan Injil kebenaran melalui pengajaran karena Tuhan Yesus ingin menyampaikan. Tuhan Yesus ingin menjelaskan dan Tuhan Yesus juga ingin memberitahu bagaimana sih cara kita sebagai orang percaya supaya kita bisa benar-benar hidup di dalam firman Tuhan. Ya, Tuhan Yesus ingin mengatakan bahwa ini loh cara bagi kita supaya kita bisa hidup benar-benar di dalam kebenaran firman Tuhan dan kita tidak terpapar dari ajaran-ajaran yang menyesatkan. Tuhan Yesus ingin mengatakan hal itu. Dan ketika Tuhan Yesus melakukan pengajaran, pada saat itu Tuhan Yesus melakukannya dengan yang namanya diskusi. Tuhan Yesus melakukannya dengan tanya jawab. Tuhan Yesus melakukan pengajaran dengan percakapan-percakapan yang dilakukan. Tuhan Yesus ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan. Ia ingin menjawab segala kegelisahan-kegelisahan yang mungkin pada saat itu dialami oleh jemaat-jemaat yang ada pada saat itu. Tuhan Yesus ingin menjawab segala yang mereka gelisahkan, segala yang mereka pergumulkan. Tuhan Yesus ingin mengajari bahwa ada satu kebenaran firman Tuhan yang seharusnya mereka lakukan di tengah kehidupan mereka setiap hari. Itu adalah yang pertama, yaitu cara Tuhan, yaitu pengajaran. Dan yang kedua, Tuhan Yesus juga melakukan yaitu khotbah. Ya. Tuhan Yesus melakukan yang namanya pemberitaan. Tuhan Yesus melakukan apa yang ingin ia wartakan, ya. Apa yang sebenarnya ingin Tuhan Yesus khotbahkan, apa yang sebenarnya ingin Tuhan Yesus beritakan pada saat itu dituliskan, yaitu ia memberitakan Injil Kerajaan Allah. Tuhan Yesus ingin memberitakan Injil Kerajaan Surga. Tuhan Yesus ingin berkhotbah, Tuhan Yesus ingin menyampaikan, Tuhan Yesus ingin membawa orang-orang melalui khotbahnya, melalui perkataan-perkataannya, supaya orang-orang pada saat itu dibawa untuk bertobat dan mau datang kepada Tuhan. Ya. Menjadi Tuhan Yesus ketika melakukan pelayanannya di tengah dunia ini, ketika Tuhan Yesus ada di tengah dunia ini, Tuhan Yesus tidak hanya sekedar fokus kepada kabar mengenai kematiannya nanti. Tuhan Yesus bukan hanya sekedar fokus kepada kabar mengenai kematiannya nanti. Tuhan Yesus bukan hanya sekedar fokus kepada mujizat-mujizat yang dilakukannya. Tetapi apa yang difokuskan oleh Tuhan Yesus pada saat itu, yaitu itu tadi yang dikatakan, yaitu Tuhan Yesus ingin mewartakan Injil.
Tuhan Yesus ingin mewartakan kabar bahagia, ingin mewartakan kabar sukacita, mewartakan kabar baik bahwa kerajaan Allah sudah datang di dunia ini. Tuhan Yesus ingin mengatakan bahwa penantian panjang yang telah dinanti-nanti oleh seluruh orang pada saat itu akan segera terjadi. Karena Tuhan Yesus telah datang ke dunia ini. Tuhan Yesus telah menggenapi apa yang dikatakan di dalam perjanjian lama, di mana Mesias yang dijanjikan sudah datang di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Dan yang ketiga, yaitu Tuhan Yesus juga melakukan yang namanya penyembuhan. Ya, mungkin berbeda dengan yang dilakukan oleh yang di awal-awal tadi, berbeda dengan pengajaran dan khotbah, di mana pengajaran dan khotbah itu menjadi tujuan utama yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Di mana pengajaran dan khotbah mungkin dilihat sebagai satu hal yang timpang tindih ya, dilihat sebagai satu hal yang memiliki persamaan. Tetapi sebenarnya dari kedua hal itu, dari pengajaran dan khotbah ada satu hal yang berbeda. Ya, di mana mengajar itu adalah tentang penyajian dan penjelasan kebenaran, sedangkan berkhotbah adalah pewartaan pesan yang tujuannya yaitu pada pertobatan. Ya, berbeda dengan kedua hal itu, berbeda dengan pengajaran dan khotbah, penyembuhan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, pekerjaan-pekerjaan ajaib yang dilakukan oleh Tuhan Yesus pada saat itu sebenarnya bukan menjadi tujuan utama yang dilakukan olehnya. Tapi penyembuhan-penyembuhan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu adalah hal yang menunjukkan bagaimana otoritas Tuhan di tengah dunia ini. Penyembuhan-penyembuhan menunjukkan bagaimana kuasa Tuhan di tengah dunia ini. Penyembuhan-penyembuhan juga menunjukkan bagaimana itu menjadi sarana Tuhan menyampaikan kebenaran Injil di tengah dunia ini. Ya. Penyembuhan-penyembuhan, perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan oleh Tuhan itu menjadi satu alasan terbesar kenapa kok Dia harus didengarkan pada saat itu. Ya. Coba kita bayangkan Bapak Ibu ya, kalau pada saat itu Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus hanya sekedar berkhotbah, Tuhan Yesus hanya sekedar melakukan pengajaran tanpa melakukan yang namanya mujizat-mujizat, tanpa melakukan yang namanya penyembuhan, maka apakah orang-orang pada saat itu bisa percaya kepada Tuhan? Kalau Tuhan Yesus cuma datang dengan pengajaran, cuma datang dengan khotbah, Tuhan Yesus tidak melakukan mujizat-mujizatnya, tidak melakukan penyembuhan, apakah orang-orang pada saat itu percaya kalau Tuhan Yesus adalah seorang Mesias? Saya rasa orang-orang pada saat itu sulit, ya, atau mungkin malah mereka tidak mungkin mempercayai bahwa Tuhan Yesus adalah seorang Mesias kalau Tuhan Yesus tidak melakukan mujizat-mujizat, kalau Tuhan Yesus tidak melakukan penyembuhan-penyembuhan. Dan oleh karena itu, penyembuhan-penyembuhan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, mujizat-mujizat yang dilakukannya, itu merupakan sarana bagaimana Injil itu diberitakan. Ya. Kita bisa melihat juga di ayat-ayat yang selanjutnya, di ayat yang ke-24 dan di ayat yang ke-25, ketika banyak orang berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus, ketika banyak orang mau tertarik dengan apa yang Tuhan ajarkan, ketika mereka mau benar-benar datang kepada Tuhan, apa yang ada di balik itu sebenarnya karena Tuhan Yesus telah melakukan berbagai macam penyembuhan, berbagai macam mujizat, berbagai macam hal-hal yang ajaib, perbuatan-perbuatan yang mengherankan, sehingga orang-orang pada saat itu mau datang kepada Tuhan, bukan karena pengajarannya, bukan karena khotbahnya, tetapi karena mujizat-mujizat dan penyembuhan-penyembuhan yang dilakukan oleh Tuhan. Ya. Kita juga bisa melihat ketika banyak orang datang kepada Tuhan, ketika banyak orang berbondong-bondong mengikuti Tuhan, sehingga dari situ Tuhan Yesus bisa mengabarkan satu kebenaran firman Tuhan yang terkenal, yaitu khotbah di bukit, ya, yang kalau kita bisa temukan di pasalnya yang ke-5 hingga pasalnya yang ke-7. Di situ khotbah di bukit awalnya yaitu berasal dari mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan. Penyembuhan yang dilakukan oleh Tuhan itu menjadi sarana, menjadi langkah awal bagi Tuhan untuk mewartakan Injil kebenaran. Ya.
Bapak Ibu dan saudara yang saya kasihi, langkah awal bagi kita untuk mengenal isi hati Tuhan, langkah awal bagi kita untuk mengerti apa yang Tuhan pikirkan, untuk mengerti apa yang sebenarnya Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita, yaitu bisa kita mulai dengan mengerjakan, memahami apa yang saat itu Tuhan kerjakan di tengah dunia ini. Ya, melalui ketiga pekerjaan Tuhan tadi, yaitu melalui pengajaran, melalui khotbah, dan juga melalui penyembuhan yang dilakukan oleh Tuhan, kita bisa mengerti bahwa Tuhan Yesus melakukan satu pengajaran di dunia ini, dan itu menjadi satu langkah awal di mana kita mau mengenali isi hati Allah. Ya. Ketika Tuhan Yesus juga mengakhiri perjalanannya di tengah dunia ini, ketika Tuhan Yesus mengakhiri pelayanannya di tengah dunia ini, Ia meneruskan misinya, misi yang awal tadi yaitu misi untuk mewartakan Injil, misi itu diteruskan kepada para muridnya. Para muridnya dibekali dengan kuasa, para muridnya dibekali dengan kemampuan di mana mereka memiliki kemampuan untuk mengadakan penyembuhan-penyembuhan. Mereka diurapi, mereka betul-betul diberikan hikmat oleh Tuhan. Ya. Dan ketika Tuhan Yesus memberikan misi itu kepada mereka, ketika Tuhan Yesus memberikan misi itu kepada para murid, misi itu tidak hanya berhenti kepada mereka saja, tetapi misi itu kini juga diberikan kepada kita, diberikan kepada gereja kita, diberikan kepada kita sebagai jemaat-jemaat Allah masa kini, di mana kita juga harus bisa mewartakan Injil Kerajaan Allah di tengah kehidupan kita setiap hari. Nah, pertanyaannya yaitu, bagaimana cara kita bisa mewartakan Injil kebenaran Allah? Bagaimana kita bisa mengatakan Injil Kerajaan Allah di tengah kehidupan kita setiap hari? Ya, cara yang paling mudah, cara yang bisa kita lakukan, yaitu dengan kita meniru, kita mencontoh apa yang telah Tuhan Yesus lakukan. Ya, mencontoh. Cara yang bisa kita lakukan yaitu kita dengan meniru apa yang telah Tuhan perbuat. Ya, di sini saya akan menjelaskan dengan sebutan yaitu 3M. Ya, 3M. Ya, di mana M yang pertama yaitu menjangkau. Ya, kalau kita perhatikan Bapak Ibu, di awal bacaan kita tadi kita menemukan bahwa Tuhan Yesus itu berkeliling di seluruh Galilea. Ya, Tuhan Yesus berkeliling di seluruh tempat-tempat ibadah. Tuhan Yesus tidak hanya tinggal diam. Tuhan Yesus tidak hanya sekedar menunggu. Tuhan Yesus tidak hanya sekedar menunggu orang-orang datang kepadanya, menunggu supaya orang-orang datang untuk dikhotbahi, menunggu supaya orang-orang datang untuk diajari. Tetapi Tuhan Yesus sendiri, Ia mau berkeliling. Ia mau menuju ke kota-kota. Ia mau menuju ke desa-desa. Begitupun kalau kita melihat di ayat-ayat firman Tuhan yang lain, kita bisa menemukan bahwa Tuhan Yesus selalu berkeliling. Ya, Tuhan Yesus tidak pernah tinggal diam. Tuhan Yesus selalu menyusuri jalan-jalan yang kecil untuk mencari orang-orang. Ya, dari sini kita bisa memahami bahwa Tuhan Yesus itu tidak tinggal diam. Ia melakukan M yang pertama, yaitu menjangkau. Tuhan Yesus menjangkau orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Tuhan Yesus mau menjangkau orang-orang tanpa melihat, tanpa memandang bagaimana latar belakang orang-orang itu. Tidak melihat apakah mereka keturunan Yahudi atau bukan. Tidak melihat apakah mereka adalah orang-orang yang kaya atau miskin. Tidak melihat ataukah mereka adalah orang-orang yang sehat ataupun orang-orang yang sakit. Tuhan Yesus tidak memandang itu semua, tetapi Tuhan Yesus ingin menjangkau. Tuhan Yesus ingin menarik orang-orang yang belum mengenal Tuhan supaya ia bisa mendengarkan kabar yang diberikan oleh Tuhan. Ya, Tuhan Yesus menjangkau semua orang, tidak membatasi apapun. Ia menjangkau bahkan sampai penjuru bangsa sekalipun, semuanya dijangkau oleh Tuhan. Itu M yang pertama, yaitu menjangkau. M yang kedua, yaitu sama dengan yang tadi, yaitu mengajar. Ya. Tuhan Yesus
Ketika ia telah berhasil menjangkau banyak jiwa, ketika Tuhan Yesus berhasil menemukan orang-orang, ketika Tuhan Yesus telah berkeliling menemukan orang-orang yang mau untuk diajarnya, maka ia kemudian melakukan M yang kedua, yaitu untuk mengajar. Ya, dimana kalau kita perhatikan di dalam firman Tuhan, tujuan pengajaran Tuhan Yesus itu tertulis di dalam kitab Markus pasalnya yang pertama ayat yang ke-15 yang berkata demikian. Kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ya, ini yang menjadi tujuan dari pengajaran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ingin berkata kepada kita, Tuhan Yesus ingin berkata kepada semua orang, Tuhan Yesus ingin berkata kepada orang-orang pada saat itu bahwa tujuan dari pengajarannya yaitu untuk membawa pertobatan dan untuk membawa kita beriman kepadanya. Ya. Keselamatan yang diberikan oleh Tuhan memang cukup kita terima dengan kita percaya kepada Tuhan saja. Akan tetapi rasa percaya, iman kita, kalau kita hanya mengaku percaya kepada Tuhan, sebenarnya itu belum cukup kalau kita tidak disertai dengan yang namanya pertobatan. Ya. Kita mengaku percaya kepada Tuhan, tetapi kita masih melakukan tindakan-tindakan kita, perbuatan-perbuatan kita yang lama, kita masih hidup di dalam kehidupan manusia kita yang lama, itu sama saja. Tetapi di sini ini menjadi satu kesatuan di mana Tuhan Yesus ingin supaya kita percaya dan kita bertobat. Ini berbicara tentang pertobatan dan iman. Tuhan Yesus ingin mengajak kita supaya kita mau berbalik, kita bertobat dari kehidupan kita yang lama menuju kepada hidup kita yang baru, yaitu mengikuti Tuhan Yesus. Ya. Ketika Tuhan Yesus juga memberi makan 5.000 orang, ya, Bapak Ibu pasti tahu cerita ini. Kita bisa melihat di situ bahwa Tuhan Yesus datang, ia datang sebagai seorang gembala yang baik. Tuhan Yesus melihat banyak gembala, banyak domba-domba yang pada saat itu tidak memiliki gembala. Tuhan Yesus melihat bahwa banyak orang-orang yang menjadi domba-domba yang hilang. Mereka adalah domba-domba yang terlantar. Dan karena Tuhan Yesus adalah gembala yang baik, karena Tuhan Yesus adalah gembala yang mengasihi domba-dombanya, saat itu Tuhan tergerak hatinya dan ia mengajak mereka, mengajar mereka, dan tidak hanya berhenti di situ saja. Tuhan Yesus tidak hanya menjangkau dan mengajar mereka, tetapi Tuhan Yesus juga yang ketiga, yaitu mereka memelihara. Ya. M yang ketiga yaitu Tuhan memelihara domba-dombanya. Gembala yang baik yang memelihara domba-dombanya. Pada saat itu Tuhan memenuhi kebutuhan mereka. Tuhan Yesus bukan hanya sekedar menjangkau, bukan hanya sekedar mengajar mereka, tetapi Tuhan Yesus memelihara mereka dengan memberi makan. Tuhan Yesus betul-betul memelihara kehidupan mereka. Ya, tetapi satu hal yang pertama dilakukan oleh Tuhan Yesus, yaitu ia menjangkau dan mengajar mereka terlebih dahulu. Baru setelah itu mereka memberi makan. Baru setelah itu Tuhan Yesus memberi makan kepada mereka. Ya, dari sini kita melihat bahwa tujuan utama Tuhan Yesus datang ke dunia ini, yaitu yang pertama untuk mengajar, untuk menjangkau, kemudian yang kedua untuk mengajar, dan yang ketiga yaitu untuk memelihara. Ya. Tuhan Yesus tahu bahwa pertama-tama bahwa makanan yang disediakan bagi tubuh kita itu mungkin hanya bermanfaat beberapa jam saja. Mungkin hanya bermanfaat ketika kita merasa kenyang saja. Ketika kita sudah lapar, ketika kita sudah kehilangan nutrisi yang ada di dalam tubuh kita, maka kita akan kehilangan makanan itu lagi. Ya. Berbeda dengan makanan yang rohani, makanan yang bermanfaat bagi jiwa kita. Karena manfaat makanan yang rohani, makanan yang bermanfaat bagi kita, itu bermanfaat untuk selama-lamanya. Ya, Tuhan ingin supaya ketika ia berhasil menjangkau, ketika ia berhasil mengajar banyak orang, ia ingin supaya ia tidak membiarkan anak-anaknya begitu saja. Yesus ingin supaya ia mau memelihara mereka. Tuhan Yesus ingin supaya
ia mau menumbuhkan mereka, menumbuhkan iman mereka. Bukan hanya sekedar dibiarkan begitu saja, tetapi Tuhan Yesus sungguh-sungguh ingin memelihara mereka. Ya, jadi Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasihi, ya, dari ketiga hal ini, kita sebagai jemaat Tuhan, kita sebagai gereja Tuhan di masa kini, kita diajak untuk melakukan semua itu. Kita diajak untuk melakukan semuanya itu sebagai bentuk pengerjaan kita terhadap misi Allah. Ya, gereja masa kini, kita sebagai jemaatnya, kita sebagai orang-orang yang mengaku percaya kepada Tuhan, kita juga memiliki tugas, memiliki misi yang sama, yaitu untuk mewartakan Injil kebenaran. Bahkan kalau kita perhatikan juga dari gereja mula-mula, dari jemaat mula-mula yang pada saat itu diajarkan oleh Tuhan, kita bisa melihat bahwa mereka juga melakukan hal yang sama. Ya, gereja mula-mula juga melakukan 3M itu tadi. Mereka menjangkau, mereka mengajar, dan juga mereka memelihara kehidupan jemaat pada saat itu. Ya, mereka kalau kita bisa temukan yaitu di dalam kitab Kisah Para Rasul, di situ dijelaskan bahwa mereka betul-betul mengikuti ajaran-ajaran yang diberikan oleh para rasul. Mereka melakukan yang pertama yaitu menjangkau. Mereka memanggil tiap hari banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan oleh mereka. Mereka banyak jiwa-jiwa yang terpanggil untuk datang ke gereja, datang untuk beribadah bersama-sama mereka. Mereka melakukan penjangkauan yang pertama. Mereka juga telah mengajar di dalam persekutuan-persekutuan. Mereka mengajar di dalam doa-doa dan pengajaran para rasul. Dan mereka juga memelihara kehidupan jemaat masing-masing, ya, di mana ketika jemaat mula-mula diberitakan bahwa mereka menjual harta mereka dan itu dibagikan kepada seluruh jemaat menurut dengan keperluannya masing-masing. Ya, di sini kita bisa belajar bukan hanya dari Tuhan saja, tapi kita juga belajar dari kehidupan jemaat mula-mula. Kita belajar dari gereja mula-mula di mana mereka juga melakukan 3M, melakukan pengajaran, penjangkauan, menjangkau, mengajar, dan juga memelihara kehidupan setiap jemaat. Nah, sama seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dan juga yang dilakukan oleh gereja mula-mula sebagai gereja dan jemaatnya masa kini, mari kita juga melakukan hal yang sama. Sebagai gereja dan jemaatnya, mari kita harus bisa menjangkau orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Sebagai gereja dan jemaatnya di masa kini, mari kita juga senantiasa mengajarkan firman Tuhan dan kebenaran akan Injil Kerajaan Surga. Dan sebagai gereja dan jemaatnya masa kini, mari kita juga harus peduli dan memelihara kebutuhan saudara-saudara kita seiman. Kita akhirnya tiba pada satu pertanyaan, yaitu apa yang dimaksud dengan isi hati Allah? Ya, sesuai tema kita bersama-sama belajar tentang mengenal isi hati Allah. Ya, kita mau bersama-sama mengerti apa sih sebenarnya isi hati Allah itu? Apa sih yang sebenarnya Tuhan pikirkan? Apa sih yang sebenarnya Tuhan ingin kita kerjakan di dalam kehidupan kita setiap hari? Dan apa itu isi hati Allah? Yaitu adalah Injil itu sendiri. Hati Allah itu adalah Injil. Kita bisa menemukan hati Allah, kita bisa betul-betul menemukan, kita betul-betul bisa mendalami isi hati Allah kalau kita sendiri telah mendalami Injil itu sendiri. Kita bisa beranggapan bahwa Injil itu sebenarnya bukan hanya di awan-awan saja. Injil itu bukan hanya sekedar suatu hal yang abstrak, bukan hanya suatu hal yang tidak bisa dijelaskan secara kata-kata, tetapi Injil itu juga menjawab dan menolong kehidupan kita, menolong masalah kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Dan untuk itu, sebagai orang-orang yang percaya, sebagai gereja Tuhan di masa kini, sebagai jemaat-jemaat Tuhan di masa kini, mari kita juga bisa melakukan itu semua. Mari kita bersama-sama belajar untuk mengenal isi hati Allah. Mengenal isi hati Allah yang dimulai dengan kita memahami Injil itu sendiri.
Memahami Injil berarti kita harus mendalami firman Tuhan. Ya, satu hal yang sudah sering kali kita dengar, satu hal yang sudah sering kali diberitakan, diajarkan oleh pendeta-pendeta, diajarkan oleh pengajar-pengajar, bahwa kita harus terus senantiasa mendalami firman Tuhan. Ya, tetapi jangan pernah kita lelah. Jangan pernah kita lelah untuk mendengarkan. Jangan pernah kita lelah untuk dinasehati bahwa kita harus senantiasa mendalami firman Tuhan. Kita harus senantiasa mendalami Injil Tuhan. Karena di dalam Injil Tuhan itu ada isi hati Allah. Isi hati Allah tersembunyi di dalam Injil. Mengenali isi hati Allah juga dimulai dari memahami apa yang sudah Tuhan kerjakan di tengah dunia ini. Ya, kita tadi sudah bersama-sama mengerti bahwa ketika Tuhan Yesus melakukan pengajarannya di dunia ini, Tuhan Yesus melakukannya dengan 3 hal. Ya, Tuhan Yesus melakukannya dengan pengajaran, Tuhan Yesus melakukannya dengan khotbah, Tuhan Yesus melakukannya dengan penyembuhan. Ya, kita memahami apa yang Tuhan Yesus lakukan, dan kita juga harus bisa melakukan itu. Ya, kita mungkin, ya bukan mungkin, kita tidak bisa yang namanya melakukan penyembuhan ya. Kita tidak mendapatkan karunia seperti yang didapatkan oleh para murid. Kita tidak mendapatkan kuasa seperti kuasa yang dimiliki oleh Tuhan untuk melakukan penyembuhan. Tetapi mari kita melakukan pewartaan Injil, kita melakukan pekerjaan Tuhan, kita melakukan misi yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk mewartakan Injil kebenaran, bukan dengan mujizat-mujizat, bukan dengan penyembuhan-penyembuhan, tetapi dengan apa yang kita miliki. Dengan apa yang kita, dengan talenta-talenta yang kita miliki, dengan apapun yang kita miliki, ya, kita melakukan pelayanan bagi Tuhan, kita mengerjakan segala sesuatunya bagi kemuliaan nama Tuhan. Itu sudah menjadi satu sarana bagi kita untuk mengerjakan Injil Tuhan. Ya. Yang namanya pelayanan itu semuanya penting Bapak Ibu. Yang namanya pelayanan itu semuanya sangat berarti, sangat menolong di dalam kehidupan kita bergereja, menolong di dalam kelancaran proses ibadah. Ya. Kalau mungkin di gereja-gereja seringkali ada pelayanan-pelayanan yang dipandang sebelah mata. Ada pelayanan-pelayanan yang dilihat itu biasa, itu gampang dilakukan. Ya. Misalnya pelayanan seperti operator LCD. Ya, seringkali di gereja-gereja pelayanan ini dianggap sebagai pelayanan yang biasa. Ya, akan tetapi kalau kita juga perhatikan ketika LCD ditayangkan, ya, ketika ada salah ketikan, ketika ada lirik yang ditulis itu salah, atau mungkin ketika operator LCD ini telat di dalam melanjutkan teks lirik lagu, apa yang terjadi? Seringkali kita pasti menoleh ke belakang, ya. Kita protes, seolah-olah kita protes. Ya. Begitu pula dengan sound misalnya, ya. Ketika ada suara mic gemeresek-gemeresek, kresek-kresek gitu ya. Kita juga yang kita lakukan, banyak orang lakukan, ya, banyak yang orang lakukan. Saya percaya kita tidak seperti itu ya. Banyak orang biasanya juga melihat ke belakang, seolah-olah protes, kok kemeresek-kemeresek gitu ya. Tetapi ketika mereka disuruh untuk melakukan pelayanan ke belakang, seringkali tidak mau. Ya, dari sini kita bisa memahami bahwa semua pelayanan itu penting, semua pelayanan itu adalah berharga, semua pelayanan itu betul-betul mendukung kelancaran proses ibadah. Ya, bukan hanya liturgos saja, bukan hanya pemain musik saja, bukan hanya pendeta yang berkhotbah saja, bahkan sampai orang-orang yang menjadi penerima tamu itu merupakan satu hal yang sangat penting. Ya, penerima tamu itu sebagai wajah awal ketika orang-orang datang beribadah kepada Tuhan. Bisa dikatakan penerima tamu itu sebagai wajah gereja kita. Ya, bisa dibayangkan kalau ketika kita datang ke gereja, ya, kita dari rumah datang sudah dengan perasaan yang sumpek. Kita datang mungkin di rumah sudah nyusu-nyusu anak, ya, sudah buru-buruin anak supaya cepat-cepat datang gereja, udah marah-marah, terus datang ke gereja, penerima tamunya ternyata mukanya cemberut. Nah, mukanya cemberut, enggak sukacita,
apa perasaan kita? Pasti kita malah jadi semakin malas ke gereja. Nah, tetapi sebaliknya, ketika penerima tamu menyambut kedatangan jemaat dengan penuh sukacita, dengan senyum yang mendalam, maka di situ kita bisa datang ke gereja dengan perasaan yang lebih baik. Ya. Dari sini kita belajar Bapak Ibu, bahwa mengenal isi hati Allah, yaitu kita mau mendalami firman Tuhan. Mengenal isi hati Allah bisa kita temukan di dalam Injil. Ya, mengenal isi hati Allah juga bisa kita lakukan, bisa kita praktekkan melalui pelayanan-pelayanan kita setiap hari di dalam kehidupan kita. Melalui kemampuan-kemampuan yang kita miliki, melalui talenta-talenta kita yang kita miliki. Bahkan mungkin dengan sekedar kehidupan kita setiap hari, contoh dari perbuatan-perbuatan yang setiap hari kita lakukan, itu juga sudah merupakan pelayanan. Itu sudah merupakan satu tindakan di mana kita mewartakan Injil Kerajaan Allah. Mari kita bersama-sama terus berusaha untuk mencari dan mengenal isi hati Tuhan. Di dalam setiap perenungan kita, di dalam setiap pendalaman kita, di dalam setiap kesendirian kita setiap hari, jangan pernah lelah untuk kita terus mendalami isi hati Tuhan. Jangan pernah kita lelah untuk mengerjakan misinya di tengah dunia ini. Teruslah menjangkau, mengajar, dan memelihara. Amin. Mari kita bersaat teduh. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau pagi hari ini kami boleh diizinkan untuk bersama-sama telah menyelesaikan mendengar sabda kebenaran firman Tuhan ya Bapa. Kiranya Engkau memberkati setiap kami Tuhan, kiranya Engkau yang terus membekali kami Tuhan, Engkau yang terus mengajarkan kami Tuhan, supaya kami setiap hari, semakin hari kami dapat terus mengenal Engkau Tuhan. Kami dapat diajar supaya kami dapat terus mencari wajah-Mu Tuhan. Kami dapat diajar terus supaya kami mau tidak lelahnya, tidak hentinya untuk mengenal isi hati-Mu ya Bapa. Ajari kami Tuhan sebagai gereja-Mu, sebagai jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, supaya kami dapat terus bisa mewartakan Injil-Mu di tengah kehidupan kami setiap hari. Supaya kami dapat terus menjadi orang-orang yang mau menjangkau orang-orang di sekeliling kami. Supaya kami dapat menjadi orang-orang yang mau mengajar orang-orang di sekeliling kami Tuhan. Dan kami mau memelihara, saling mendukung, saling mensupport sesama kami Tuhan. Kami mau menyerahkan Tuhan kehidupan kami setiap hari, kiranya Engkau juga yang terus senantiasa membekali setiap kami, Engkau yang terus senantiasa membimbing kami Tuhan, Engkau yang mengajari kami, supaya kami dapat terus melakukan firman-Mu ini di tengah kehidupan kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan kehidupan kami selanjutnya hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan untuk Tuhan. Ada 2 kantong kolekte untuk pagi hari ini. Kantong kolekte berwarna hitam untuk mendukung pelayanan di tempat ini. Dan untuk kantong kolekte hijau, itu nanti akan dipersembahkan untuk hamba-hamba Tuhan emeritasi ya, yang sudah emeritus sesinode. Jadi akan dikirimkan ke sana. Untuk itu mari kita akan persiapkan persembahan kita. Firman Tuhan dalam Roma 12 ayat yang ke-8. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Mari kita akan memberikan persembahan kita dengan keikhlasan kita, ya, dengan rasa syukur kita, sukacita untuk Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, petugas kolektan bisa maju ke depan, kita akan menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk setiap kasih kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami mengucap syukur untuk berkat rohani yang boleh kami terima, yaitu keselamatan yang Kau berikan kepada kami.
Dan sebagai rasa syukur kami pagi hari ini, kami rindu memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kami mau mempersembahkan persembahan kami kepada Tuhan. Kuduskan dan sucikan persembahan kami, dan Tuhan yang memberkati atas persembahan kami. Terima kasih, Pak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya ada pertanyaan untuk Bapak, Ibu, dan Saudara. Ya. Apakah kita sudah menerima Injil, firman Tuhan itu dalam hidup kita? Apakah kita sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita? Ya, kalau sudah, ya, mari kita terus belajar akan Injil. Kita fokus kepada Tuhan, mengenai mujizat, mengenai penyembuhan, dan mengenai berkat-berkat yang lain akan ditambahkan kepada kita kalau kita dan hidup kita selalu berfokus kepada Tuhan dan mencari akan Tuhan. Ya, kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini, dan mari kita akan terus memberitakan kabar kesukaan ini kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Pujian Kusuka mengabarkan.
Sebagai jemaat Mennonite, marilah kita mengikrarkan komitmen pemuritan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus, kecuali ia mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Bersama-sama dengan segenap orang percaya di segala tempat dan sepanjang abad, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Tuhan Yesus, pagi ini kami bersama-sama dengan jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, merasa bersyukur, bersuka cita, karena Engkau mengizinkan saudara-saudara kami Tuhan untuk menambahkan usianya di tahun ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk jemaat-jemaat-Mu yang Kau izinkan untuk berulang tahun ya Tuhan. Kami berdoa bagi Bapak Karti Tamianson Turnip yang berulang tahun pada tanggal 12 Februari kemarin. Kami juga bersyukur untuk Bapak Dwi Marhaining Harmijanta yang berulang tahun pada tanggal 14 Februari. Bersyukur juga untuk Saudara Arya David Irawan yang berulang tahun pada tanggal 15 Februari kemarin Tuhan. Kami bersama-sama dengan jemaat-Mu Tuhan di tempat ini berdoa menyerahkan kehidupan setiap anak-anak-Mu ini hanya ke dalam tangan kuasa-Mu ya Bapa. Kami berdoa terkhusus untuk Pak Turnip, kiranya Engkau juga memberkati keluarganya, Engkau memberkati pekerjaan usaha, Engkau memberkati kehidupannya Tuhan setiap hari, kehidupan rohani, kehidupannya jasmani dan kehidupan apapun yang dikerjakannya Tuhan. Kami menyerahkan, kiranya Engkau juga akan senantiasa memberkati, melindungi dan membuat semuanya berhasil ya Bapa. Kami juga berdoa bagi Pak Yanto, Pak Harmijanta, kiranya Engkau juga memberkati anak-Mu ini Tuhan, di tengah rasa duka yang saat ini sedang dihadapi, tetapi kiranya Engkau memberikan kekuatan Tuhan, Engkau memberikan penghiburan bagi anak-Mu ini Tuhan. Terlebih lagi kami berdoa untuk kehidupan jasmaninya, untuk kesehatannya Tuhan, kiranya Engkau juga terus senantiasa memberikan kekuatan, kesehatan, pemulihan bagi anak-Mu ini Tuhan. Kami berdoa, kiranya Engkau juga akan senantiasa merawat, melindungi, melingkupi hamba-Mu ini Tuhan. Kami juga berdoa bagi anak-Mu, Saudara David, Tuhan kiranya Engkau juga memberkati anak-Mu ini, di masa mudanya yang saat ini sedang dijalaninya, kiranya Engkau juga memberkati kehidupannya setiap hari, kehidupannya di sekolah, pendidikannya Tuhan, kiranya Engkau memberikan semuanya itu, Engkau menjadikan semuanya berhasil sehingga anak-Mu ini dapat Engkau pakai menjadi alat di tengah-tengah lingkungan bersama teman-temannya ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan kehidupan setiap anak-anak-Mu ini hanya ke dalam tangan kuasa-Mu, kiranya Engkau yang akan senantiasa merawat, melindungi dan membimbing langkah kehidupan anak-Mu ini. Kami juga berdoa kiranya sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, kiranya Engkau juga memberkati kami di dalam perjalanan pulang, Engkau melindungi kami, Engkau memberkati kendaraan yang kami pakai Tuhan, sehingga kami dapat sampai ke tujuan kami masing-masing dengan selamat dan kami dapat melanjutkan aktivitas kami selanjutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan kehidupan kami setelah ini. Haleluya, amin. Bapak Ibu ambil saat teduh dan ibadah selesai.